Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kegiatan kita setelah libur satu hari kemarin. Saya yang libur ya. Kita lanjutkan pelajaran dari surat Al-Kahfi, surat yang ke-18, yang hari ini kita akan pelajari ayat 45, 46 dan 47 kalau sempat waktunya. Kalau tidak ya setidak-tidaknya satu ayat saja dari ayat-ayat tersebut tadi, yaitu mari kita mulai melihat ayat yang ke-45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkalam di dalam surat Al-Kahfi, surat nomor 18, ayatnya nomor 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama kama in anzalnahu minas samai fakhtalaqa bihi nabatul ardh fa'asbaha hashiman tadruhur riyah fa'asbaha hashiman tadruhur riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dua ayat ini saja kita baca pada pagi hari ini, dan mari kita lihat apa makna dari kedua ayat ini. Kita mulai dari ayat yang ke-45 tadi, di mana Allah Ta'ala berfirman, wadrib lahum, gitu kata Allah, wadrib lahum, wadrib, wadrib, dan bikinlah, dan buatlah, dan berikanlah, wahai Muhammad, lahum, kepada mereka, jadikanlah, berikanlah,
bikinlah untuk mereka orang-orang Mekah dan semua manusia ini, wahai Muhammad, masalal hayatid dunya, masalah permisalan, perumpamaan al hayati, kehidupan ad-dunya, dunia. Wahai Rasulullah, setelah engkau kuperintahkan menceritakan kepada mereka tentang adanya dua manusia pada ayat sebelumnya. Ada dua manusia di zaman dulu, di zaman Bani Israel dan di zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup. Di zaman para sahabat Nabi dulu masih hidup bersama Nabi, ada dua orang yang Allah takdirkan. Yang satu ditakdirkan oleh Allah menjadi orang kaya raya, yang satu lagi dijadikan oleh Allah orang yang miskin. Yang kaya raya, dia kaya raya tapi dia tidak beriman, alias kafir, alias tidak bersyukur kepada Allah. Sedangkan yang satunya dia adalah orang yang miskin tetapi dia beriman. Bagaimana kesudahan cerita mereka sudah diterangkan kemarin. Orang yang kaya raya yang semula berharap bahkan berkeyakinan bahwa hartanya yang banyak melimpah ruah itu tidak akan habis, tidak akan binasa katanya. Dan seandainya nanti dia mati dikembalikan kepada Allah, pasti aku akan dikembalikan kepada Allah dalam keadaan seperti ini juga, kaya raya juga di hadapan Allah. Sedangkan orang yang miskin tadi tetapi beriman, dia tidak sependapat dengan saudaranya atau temannya yang kebetulan kaya raya, yang menyangka bahwa harta kekayaannya itu akan kekal abadi. Tetapi yang terjadi kemudian dari cerita yang sudah disampaikan kemarin, harta kekayaan orang yang kaya raya itu tadi dalam sekejap oleh Allah dihabisin, dimusnahkan, sehingga dia tidak punya apa-apa lagi. Menyesal dia tidak menjadi orang beriman sewaktu kaya raya. Tapi apa boleh buat, penyesalan selalu datang terlambat, penyesalan selalu datang kemudian. Akhirnya dia menyesali diri, tapi penyesalan itu tiada gunanya. Menyesal itu tidak ada gunanya lagi kalau sudah terjadi sesuatu yang tidak enak. Nah, dari pelajaran itu saudara sekalian, kita mengambil hikmah, kita mengambil pemahaman bahwasanya kekayaan yang kita miliki, kekayaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu tidak akan selamanya dia nikmati. Paling-paling dia akan menikmati sebagian saja, kemudian ditinggal mati. Seperti saudara kita yang kita semuanya kenal yang tinggal di Samudra sana. Seorang haji yang kaya raya yang tinggal di Samudra sana, semua orang tahu dia orang yang kaya raya. Sertifikat tanahnya sampai 1 lemari, sertifikatnya aja itu, belum tanahnya, ya. Nah, demikian juga harta simpanannya di bank-bank yang ada di sana, di Samudra itu, akhirnya ditinggal pergi begitu saja. Jadi rebutan orang, jadi rebutan ahli warisnya. Dan saya tidak tahu bagaimana cara membagi harta warisan beliau itu. Apakah sesuai dengan syariat atau enggak? Ya, itu loh Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian, perlunya kita ini mengaji ya, mengkaji ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Qur'an. Hidup ini tanpa ngaji kita pasti akan salah, kita pasti akan keliru. Hidupnya akan salah. Pasti akan salah. Kadang-kadang orang diberi oleh Allah kekayaan tapi dia tidak punya ilmu bagaimana menjadi orang kaya. Enggak punya ilmu dia karena dia tidak pernah mempelajari Al-Qur'an, tidak pernah mempelajari hadis Nabi, tidak pernah mempelajari agama dengan baik. Sehingga ketika kaya raya dia gunakan kayanya untuk semaunya dia saja. Sebaliknya ada orang yang miskin, dia mengetahui bagaimana hidup yang sebenarnya harus dijalani oleh manusia, bagaimana caranya hidup yang baik dan yang benar. Tapi dia miskin, tidak punya apa-apa, tidak punya harta yang bisa dia banggakan, tidak punya jabatan yang bisa dia banggakan. Akhirnya dia cuma cuma berkegiatan, ya mengaji gitu saja, beribadah, mengaji itu saja.
Masih mendingan itu orang miskin yang seperti itu. Walaupun dia miskin tapi masih mau ngaji, daripada orang miskin amit-amit naudzubillah min dzalik ya, amit-amit jabang bayi kata orang Solo. Udah miskin hidupnya, nggak mau pula sholat, nggak mau pula ngaji. Terus mau apa sampean hidup ini? Mau kemana? Fa aina tadhhabun kata Allah. Lalu kemana kalian akan pergi wahai manusia? Kalau kamu hidupnya seperti itu, tidak mau menjadi orang yang beriman, tidak mau beramal soleh, untuk apa kamu hidup kalau begitu? Kamu cari uang, nggak bisa dapat uang, orang nggak punya pekerjaan. Ya, sebaliknya ada manusia diberi oleh Allah rezeki yang melimpah ruah. Dia pun tidak tahu bagaimana menjadi orang kaya, nggak punya ilmunya, sehingga kayanya dipakai hanya untuk berfoya-foya, ya, hanya untuk bersenang-senang di dunia ini saja, yang pada akhirnya dia pun akan menyesal. Semua manusia yang hidup tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah melalui Al-Quran ini, tidak mengikuti petunjuk dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada akhirnya nanti akan menyesal. Oleh sebab itu saudara sekalian, mumpung kita belum mengalami hal yang seperti itu, mumpung kita belum jadi orang kaya, masih miskin, belajarlah agama dengan baik. Jadi ketika saudara nanti jadi orang kaya, sudah punya ilmu bagaimana menjadi orang kaya. Ada seorang ustadz di Jakarta sana, terkenal, sampai semua mesti tahu dia. Orang itu kaya raya, setiap kali tampil di televisi bayarnya mahal itu. Kalau aku kan nggak dibayar, dan aku nggak perlu bayaran, enggak. Saya minta bayaran dari Allah saja. Oleh karena saya tidak mengharap bayaran dari para jamaah ini, saya kerja sendiri, cari uang. Allah yang minta sama Allah, Allah kasih uang. Berapapun yang diminta, kalau Allah perkenankan, kalau Allah mau, dia akan beri. Ya, jadi begitu saudara sekalian. Ini cerita pada ayat 45, cerita tentang kehidupan dunia. Allah berfirman, wadrib lahum, dan buatlah, bikinlah lahum untuk mereka. Ya Muhammad, kalau dalam tafsir begitu. Kita lihat ya tafsirnya. Ini tadi ayatnya, wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Terjemahnya begini, wadrib dan bikinlah, buatlah atau berikanlah ya Muhammad lahum kepada mereka, yakni manusia semuanya. Berikan apa? Masalah hayatid dunya, masalah permisalan, perumpamaan al hayatid dunya, kehidupan dunia. Wahai Muhammad, kamu bikin contoh permisalan, perumpamaan tentang apa? Perumpamaan tentang kehidupan dunia yang kita semua sekarang sedang mengalaminya. Dan buatlah kepada mereka Muhammad perumpamaan tentang kehidupan dunia ini. Kehidupan dunia ini kama in, seperti air. Maksudnya air hujan yang baru saja turun. Dan saya minta kepada Allah, ya Allah, hentikan hujan ini ya Allah. Allah kabulkan, berhenti. Ya, kehidupan dunia ini seperti air hujan yang anzalnahu, kami menurunkan dia, kami menurunkan air hujan itu minas sama, dari langit. Fakhtalata, lalu bercampurlah bihi, dengannya, dengan air hujan dari langit tadi. Apa yang bercampur dengan air? Nabatul ard, nabatu, tumbuh-tumbuhan, al ardi, bumi. Jadi tumbuh-tumbuhan bumi, biji-bijinya itu kalau disiram air hujan, bercampurlah antara biji-bijian dari tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi ini. Setelah bercampur, dia akan jadi pohon yang baru lagi.
akan tumbuh tumbuhan yang baru lagi. Itu kehidupan dunia itu seperti itu Muhammad. Seperti air yang turun dari langit, lalu air itu bercampur dengan tanaman-tanaman atau tumbuh-tumbuhan bumi, lalu menjadi apa namanya itu, hijau royo-royo kata orang Jawa. Yang menjadi memukau para petani-petaninya yang menanam pohon-pohon atau tumbuh-tumbuhan tadi. Setelah tumbuh-tumbuhan tadi bercampur dengan air lalu tumbuh menjadi tanaman yang menakjubkan pemiliknya, fa'asbaha, lalu menjadilah tumbuh-tumbuhan bumi tadi yang semula hijau dan menghasilkan buah-buahan, bisa berupa anggur, bisa berupa kurma, bisa berupa buah delima, bisa berupa sawit, bisa berupa rotan, bisa berupa padi, ya. Setelah tumbuh-tumbuhan tadi memukau pemiliknya, lalu apa yang terjadi? Fa'asbaha hashima, lalu jadilah dia kering. Nah, turun lagi hujan tuh. Tuh, kehidupan dunia ini seperti air hujan yang turun yang kita saksikan sekarang ini. Hujan ini Pak, dia tidak akan selamanya turun. Nanti akan berhenti dia. Akan berhenti hujan. Kehidupan dunia juga begitu. Seperti air hujan yang turun dari langit. Kehidupan dunia ini tidak akan selamanya kita nikmati, tidak akan selamanya ada. Sekarang ada, mungkin besok nggak ada. Ya, kehidupan dunia ini, apa saja itu kehidupan dunia? Ya, semua yang kita alami dalam kehidupan ini, termasuk diri kita ini, yang namanya manusia ini, kita tadinya nggak ada kita. Lalu Allah jadikan kita berada. Lalu Allah bikin kita ini ada di dunia ini. Kita ada di dunia ini, yang bikin itu Allah, gitu loh. Nah, setelah kita ada, nanti kita akan seperti tumbuh-tumbuhan itu tadi, yang semula hijau, banyak menghasilkan panen buah-buahan, tiba-tiba lalu kemudian menjadi kering. Manusia juga begitu, dari kecil lahir, nggak datang ke dunia ini nggak bawa apa-apa, telanjang bulat, lalu diberi pakaian oleh orang tuanya, dibelikan baju bayi. Ya, kalau orangnya kaya beli baju bayi yang mahal, masya Allah, baju bayi itu ada yang harganya ratusan ribu Pak, baju bayi gitu. Ada yang ratusan ribu itu, kaget saya, masya Allah. Atau anak saya kecil dulu beli baju bayi yang semampu saya, masih kuliah kok kawin, masih kuliah kawin, ya sudah cari uang jadi penjual buku, dapat uang untuk beli baju bayi ya semampunya, bisanya beli yang baju biasa begitu, ya sudah kasih. Yang penting anak-anak bisa pakai baju bayi-bayi kita dulu. Soalnya udah pada gede-gede sekarang anak-anak saya, udah punya anak lagi sekarang, ya. Jadi begitu saudara, kehidupan dunia ini seperti tumbuh-tumbuhan bumi ini loh, yang tumbuhnya itu karena ada hujan dari langit. Itu artinya kita ini ada di dunia ini karena ada Allah yang mewujudkan kita ada di dunia ini. Tumbuh-tumbuhan di bumi ini, apapun namanya tumbuh-tumbuhan itu, tadinya tidak ada, lalu ditanam orang. Dulu katanya Kalimantan ini adanya tuh, waktu saya belum di sini, itu adanya kayu belukar, semua kayu akhirnya ditebangin semua. Kayu-kayu ganal-ganal besar-besar itu ditebangin, dijual nggak tahu kemana oleh raja hutan namanya Bob Hasan itu dulu. Ya, ditebangi semuanya, orang Kalimantannya tetap miskin. Padahal hutannya milik orang Kalimantan itu, harusnya orang Kalimantan semua sugih-sugih harusnya. Tapi yang terjadi apa? Ya susah nyari apa-apa. Karena apa? Yang mengelola bukan orang yang beriman. Yang mengelola tanah Kalimantan itu bukan orang yang takut kepada Tuhan, bukan orang yang beriman. Akhirnya ya itu yang terjadi. Ya, kemudian kata Allah, kalau tanaman-tanaman itu dia akan menjadi menguning, kering, akhirnya apa? Tadruhu, akan menerbangkannya, akan menerbangkan tanaman yang telah menguning, telah hancur, telah kering tadi. Apa yang menerbangkan? Ar-riyah, angin itu.
Tumbuh-tumbuhan yang semula hijau dan menghasilkan macam-macam buah-buahan pada akhirnya nanti akan mengering. Setelah mengering akan diterbangkan angin. Wa kana Allah, dan adalah Allah itu, dan Allah itu adalah ala atas kulli setiap syai'in sesuatu, muqtadira yang maha menentukan. Allah itulah yang menentukan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu yang ada di alam semesta, yang ada di dalam kehidupan dunia ini, semuanya itu Allah yang menentukan. Semuanya sudah. Siapa yang akan jadi presiden sekarang dan nanti tahun 2029, siapa yang akan jadi presiden, itu sudah ada ketetapannya di langit sana. Tapi kita tidak tahu, yang tahu cuma Allah. Tapi semuanya itu terjadi dengan ketetapan Allah. Nah, ini contoh tentang kehidupan dunia yang Allah gambarkan seperti pohon yang tadinya tidak ada lalu menjadi ada karena Allah mengirimkan air hujan dari langit. Lalu air hujan dari langit tadi bercampur dengan biji-biji tumbuh-tumbuhan tadi, lalu tumbuhlah menjadi tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam itu. Dan semua tumbuh-tumbuhan itu, baik itu pohon kelapa atau pohon mangga atau pohon sawit atau pohon apa saja, kelak akan menua. Setelah menua kering, setelah kering gak menghasilkan buah-buah lagi, terus hanya keropos, hancur, terus diterbangkan oleh angin. Demikian juga manusia, yang kata Allah di surat Al-Insan. Saya bawa saudara ke surat Al-Insan, surat yang nomor berapa itu? 76 ya. Nah ini. Kalau tadi contoh tentang tumbuh-tumbuhan, semua tumbuh-tumbuhan itu Pak, nggak peduli namanya apa, mula-mula bagus waktu pertama kali tumbuh. Kalau itu bunga-bungaan ya, tumbuh belum berbunga, akhirnya nanti keluar mengeluarkan bunga, pan bermacam-macam bunga itu. Ada bunga mawar, ada bunga melati, ada bunga apa tuh, macam-macam bunga. Aduh, aku tuh bukan ahli tumbuh-tumbuhan jadi nggak bisa nyebutkan satu persatu. Ada bunga mawar, ada bunga melati, ada bunga Kamboja, ada bunga apa mana Pak? Hah? Ada bunga anggrek. Nah, yang semua memukau orang-orang yang senang kepada bunga-bungaan tadi. Semua bunga-bungaan itu akan tiba waktunya dia kering, bunganya nggak tumbuh lagi, hancur, diterbangkan oleh angin. Begitu juga pohon sawit, begitu juga pohon-pohon yang lainnya. Nah, begitu juga manusia. Ya, ini Allah berfirman dalam surat Al-Insan seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Nih, permulaan surat Al-Insan. Al-Insan, surat ini namanya surat Al-Insan. Al-Insan itu artinya manusia. Ada surat namanya surat manusia, Al-Insan. Ada surat namanya surat Al-Jin. Surat namanya surat jin. Tapi nggak ada surat syaitan, tuh nggak ada.
Karena kalau jin itu bisa beriman, bisa kafir. Kalau setan itu mesti kafir. Ya, ada lagi surat namanya surat malaikat. Ya. Jadi di dalam surat Al-Insan ini Allah berfirman, setelah membuka firman-Nya dengan kalimat bismillah, basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insan, adakah telah datang kepada manusia hinum minad dahr, satu masa dari masa yang panjang. Sudahkah datang kepada manusia satu masa, satu waktu dari waktu yang panjang, yang lam yakun, manusia itu belum menjadi syai'an, sesuatu, mazkura, yang disebut. Bukankah telah datang kepada manusia satu masa dari masa yang panjang ini, yang di masa itu manusia belum disebut-sebut namanya karena belum hadir, belum lahir. Di tahun 98 ketika terjadi peristiwa reformasi, ya benar ya? 98 toh? Waktu terjadi reformasi itu belum dikenal nama Pak Joko Widodo alias Jokowi, belum ada. Yang dikenal itu Amin Rais, Bu Megawati, Pak Amin Rais, Bu Megawati, Soeharto, terus apa lagi itu? Habibie, ya, Gus Dur, almarhum. Yang ada itu Jokowi belum ada, belum disebut-sebut. Sudah ada tapi belum disebut-sebut. Nah, baru tahun 2000 berapa itu? 14 kah? Mulai disebut-sebut terus namanya itu di seluruh Indonesia. Karena terpilih sebagai presiden yang mendaftar di KPU pakai ijazah. Yang katanya ijazahnya palsu. Ya, Allahu a'lam, ya. Jadi kata Allah, sudahkah, belumkah datang kepada manusia, bukankah sudah datang kepada manusia satu masa di mana di masa itu manusia belum disebut-sebut namanya? Ya, belum, karena belum lahir. Lalu Allah bilang, inna khalaqnal insan, sesungguhnya kamilah Allah yang khalaqnal insana, kamilah yang telah menciptakan manusia itu min nutfah, dari setetes air mani, amsyaj, yang memancar. Kalau air maninya enggak memancar enggak jadi anak. Air mani harus memancar baru akan jadi anak. Setelah manusia tadinya tidak ada, lalu dia ada di dunia. Manusia itu kami ciptakan dari setetes air mani yang memancar dari bapaknya. Lalu jadilah dia manusia. Setelah jadi manusia diapain oleh Allah? Nabtalihi, kami pun kemudian menguji dia. Manusia hidup pasti akan diuji oleh Allah. Gak ada manusia yang bebas ujian, gak ada. Semua kita ini yang masih hidup ini sedang diuji oleh Allah. Dengan perintah-perintahnya, dengan larangan-larangannya, dengan ketetapan-ketetapannya atau takdir-takdirnya. Caranya Allah menguji manusia itu seperti itu. Ada manusia yang diuji oleh Allah dengan kekayaan. Ada manusia yang diuji oleh Allah dengan kemiskinan. Ada manusia yang diuji oleh Allah dengan jabatan yang tinggi. Amanah apa enggak dia? Ada manusia yang diciptakan oleh Allah menjadi rakyat biasa, yang suaranya enggak pernah didengar kecuali kalau pas pemilu baru didengar suaranya. Ya, itu manusia itu tadinya tidak ada, lalu dia ada, lalu kami uji dia. Jadi mulai dari manusia lahir itu sudah diuji oleh Allah. Yang diuji ibunya dulu, yang diuji mengandung 9 bulan 10 hari. Ya. Lalu lahir pun kadang-kadang enggak normal, nangislah bapaknya, ibunya. Kenapa anakku kok seperti ini? Nangis. Ya. Padahal itu ujian dari Allah. Oh, gitu ya kamu. Baru digituin kamu, udah nangis. Apalagi kalau aku ambil tuh anakmu itu. Tambah lagi kamu nangis merengek-rengek enggak habis-habis. Ya. Jadi begitulah Bapak Ibu sekalian, manusia ada untuk apa? Untuk diuji oleh Allah.
Lah supaya manusia bisa diuji, faja'alnahu, lalu kami jadikan dia sami'an, orang yang mendengar, basiron, orang yang melihat. Manusia itu kami uji melalui pendengarannya, melalui penglihatannya. Diberi oleh Allah pendengaran untuk diuji. Dipakai untuk apa telinganya itu? Apakah hanya dipakai untuk mendengar nyanyian-nyanyian terus menerus, atau dipakai untuk mendengarkan ayat-ayat Allah? Nanti kita akan disoal, ditanya loh Pak. Geng, kamu ku beri telinga, kamu gunakan untuk apa telingamu? Untuk mendengar gosip-gosip, untuk mendengar berita-berita orang. Ya. Oh, dasar sugeng itu. Nah, sugeng itu banyak Pak, ya, bukan hanya aku. Ya, itu kalau kita dibeli oleh Allah telinga, kita tidak gunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, lalu kamu pakai untuk mendengar apa? Akan ada pertanyaan itu nanti Pak. Demikian juga basiro, manusia diberi Allah penglihatan untuk diuji. Dipakai untuk apa penglihatannya? Apakah dia pakai untuk melihat Al-Quran, membaca Al-Quran, atau dipakai untuk melihat WA terus? WA rajin sekali buka. Kita semua ini loh, semenjak ada barang ini nih, sibuk itu. Pagi bangun buka, teng, lihat ada WA apa. Tutup lagi. Yang dibuka WA-nya, ayat Quran-nya enggak dibuka. Padahal kalau saudara mau download, banyak sekali nih ilmu yang berharga di sini nih. Masya Allah. Zaman aku ngaji dulu belum ada semuanya ini. Ya. Jadi manusia juga begitu, tadinya tidak ada, lalu menjadi ada. Nanti dia akan menjadi tidak ada lagi. Akan diuji oleh Allah, mula-mula jadi bayi yang menyenangkan semua orang. Ibu bapaknya senang, neneknya kakeknya senang, ya, opa omanya senang, melihat cucunya masih mungil, aduh cantiknya anak ini. Nanti gede sedikit menjengkelkan, ya, jadi anak balita menjengkelkan ya. Dulu berharap anakku kenapa udah 2 tahun kok belum bisa jalan, anak orang lain 2 tahun udah berjalan, anakku kok belum bisa. Begitu dibuat dari Allah jalan, bingung lagi dia, mengeluh lagi. Ya Allah, anakku dulu gak bisa jalan, aku agak tenang. Sekarang bisa jalan, aku gak bisa ngawasin dia terus. Lari ke sana, lari ke sini, lari. Waduh, dulu kamu minta bisa jalan, sekarang bisa jalan kamu sendiri bingung. Gimana sih kamu itu? Ya itulah, innal insana khuliqa halu'a. Manusia diciptakan dalam keadaan suka mengeluh. Apa saja itu mengeluh itu manusia itu. Waktu belum punya anak mengeluh kenapa nggak bisa punya anak. Setelah punya anak mengeluh lagi, kenapa anakku kayak gini rewel terus ya. Namanya anak ya rewel lah. Dia nggak bisa bicara kok, nggak bisa bilang. Nangis dia bisanya, pipis nangis, perutnya sakit nangis, nggak bisa ngomong. Tuh. Jadi begitu, manusia diuji dengan berbagai macam ujian. Nanti lama-lama anak itu akan tumbuh besar menjadi remaja, kemudian besar lagi menjadi dewasa, kemudian menjadi orang tua, kemudian sudah menjadi orang tua, kemudian habis umurnya, nggak ada lagi disebut namanya. Ketika orang masih hidup disebut namanya, mana bapak itu kok nggak kelihatan? Setelah dilihat, oh ternyata lagi sakit, ditengok, didoakan, sembuh. Setelah sembuh datang lagi kelihatan ke masjid. Nah, setelah ke masjid berkali-kali selalu dipanggil namanya, Pak ini, Pak Anu, Bu Anu, Bu Anu, Bu Anu. Begitu sudah ke masjid jadi jenazah, yang dipanggil bukan namanya lagi. Almarhum sudah datang belum? Jenazahnya sudah datang belum? Enggak disebut namanya, jenazahnya sudah datang apa belum gitu. Tuh Pak. Jadi mumpung kita semua ini masih dalam keadaan segar, sehat, marilah kita gunakan waktu sehat kita untuk waktu sakit kita nanti. Waktu kita kaya, gunakan kekayaan kita untuk masa depan kita. Ketika barangkali nanti suatu ketika kita akan jatuh miskin, kita siap-siap untuk miskin. Ya, demikian dijadikan apa saja kita siap-siap. Diberi oleh Allah umur, kita gunakan umur sebaik-baiknya sehingga nanti ketika sudah enggak ada umur yang kita gunakan tadi sudah bermanfaat buat kita. Demikian juga tubuh kita yang sehat. Mumpung masih sehat kita gunakan untuk beribadah kepada Allah dengan benar, dengan baik. Nanti ketika tiba masa sakitnya kita sudah banyak pahala.
karena banyak berbuat baik di waktu masih masa sehatnya. Sehingga ketika dia dalam keadaan sakit, walaupun dia tidak ngaji ke sini, karena waktu dia sehat dulu sudah dipakai oleh orang itu untuk mengaji, Allah tetap beri pahala dia mengaji. Padahal dia sakit, tetap oleh Allah diberi pahala mengaji. Itu kalau amalannya dikerjakan rutin, ya. Begitu seterusnya, nanti kita akan lihat bagaimana Allah memberi contoh kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW tentang kehidupan dunia ini, ya. Untuk pagi hari ini sampai sekian saja dulu, ya. Insyaallah kita ketemu lagi besok pagi. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.